Akibat perpanjangan masa PPKM dan sepinya para pengunjung, sejumlah toko di kawasan Malioboro, Yogyakarta dijual oleh pemiliknya. Tercatat ada 10 toko di kawasan Malioboro yang dijual oleh pemiliknya karena sudah tidak mampu lagi bertahan untuk menyelamatkan bisnisnya. Selama pandemi berlangsung, pendapatan pedagang yang berada di kawasan ini memang sangat menurun drastis. Kondisi pedagang semakin sulit sejak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah berjalan hampir sebulan lamanya. Kawasan jalan di Malioboro dalam beberapa pekan terakhir bahkan nyaris lumpuh total karena minimnya aktivitas transaksi ekonomi. Pemirsa, lalu seperti apa situasi terkini di Malioboro, Yogyakarta? Kami ajak Anda langsung bergabung bersama rekan kami, ada Arga Dumadi yang akan mengabarkan. Arga, bagaimana dengan saat ini di sana? Apakah saat ini juga kalau kita lihat masih sangat sepi ya di sana ya? Ya, Syira dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa seperti sudah disampaikan sebelumnya, ini ternyata dibukanya kembali Malioboro belum menjadi angin segar bagi para pengusaha di kawasan ini. Karena terbukti setidaknya terdapat 10 toko di kompleks Malioboro ini yang justru dijual oleh para pemiliknya. Dan untuk mengetahui tentang hal ini lebih lanjut, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan para pengurus dari Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani Yogyakarta. Salah satunya ini sudah ada Pak Karyanto. Selamat sore, Pak. Ya, Pak, bisa disampaikan kepada kami, Pak, ini 10 toko yang ada di kawasan Malioboro, Yogyakarta ini, toko apa saja dan sebenarnya apa ini yang betul-betul membuat mereka akhirnya memutuskan untuk menjual tokonya, Pak? Ada toko Inti Aroma, ya, ada toko Dallas, ya, ada toko Miami, dan beberapa toko lainnya itu sudah tidak kuat menanggung kerugian akibat terlalu banyak peraturan di Malioboro dan Ayani. Lagi pula jalan tutup jam 6 sore sampai jam 9 malam, sehingga banyak pengusaha gulung tikar saya tidak kuat menghadapi kenyataan gitu. Untuk menghidupi usaha mereka merasa pinjam uang dari bank dengan bunga yang lumayan. Sekarang toko-toko sepi, pengusaha-pengusaha tidak mampu melunasi uang utang dari bank-bank tersebut, akhirnya toko-toko dijual. Mohon Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat bisa membantu mengatasi bantuan kepada para pemilik pengusaha Malioboro dan Ayani supaya bisa diberi bantuan. Oleh karena kami sudah tidak kuat sekali. Ya, baik. Dan ini juga ada anggota dari organisasi yang sama juga. Ini kami ingin menanyakan sebenarnya kalau untuk cara bertahan dari awal pandemi sampai saat ini hingga akhirnya ada yang gulung tikar ini, sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan selain meminjam uang di bank begitu, Pak? Ya, beberapa toko memang sudah melakukan efisiensi, misalnya di listrik, kemudian di masalah jumlah tenaga kerja. Tapi kami memang berharap supaya pemerintah membantu kami, terutama yang sektor non-kritikal dan non-esensial. Kami tutup selama 3 minggu ini cukup berat bagi kami. Ribuan karyawan kami juga mengalami hal yang sama. Jadi hendaknya bantuan untuk subsidi gaji karyawan jangan hanya diberikan kepada yang memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Di luar itu masih banyak karyawan yang non-anggota BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan bantuan dari pemerintah. Juga pengusaha kecil menengah ini kena semua. Kami mohon dibantu karena kami sudah melakukan efisiensi di berbagai hal, masih cukup berat, Pak. Iya. Dan kemudian sebenarnya kalau dari awal kemudian hingga saat ini pendapatannya ini rata-rata per bulannya berapa sebenarnya? Pendapatan per bulan maksudnya turunnya? Iya, turunnya. Kalau bilang turun mungkin nggak turunnya tapi terjun bebas ya kalau sekarang udah. Artinya kalau dari sejak pandemi sampai sekarang pendapatan kita yang terutama kami itu tinggal sekitar 10%. 10-20% lah. Kenapa? Karena kita kan sangat-sangat tergantung dengan pendatang atau turis. Sementara kalau seperti saat ini nih, orang mau ke Jogja bagaimana? Apalagi ke Malioboro. Kenapa? Semua jalan disekat. Jalan-jalan disekat, kemudian peraturannya sangat ketat. Sehingga kita sangat-sangat kesulitan. Kalau dikatakan pendapatan turun, bukan lagi turun, tapi itu sudah terjun bebas.
Dan untuk yang masih bertahan, ini dengan situasi yang ada saat ini, bila tidak ada perubahan, ini kira-kira bisa bertahan sampai berapa bulan ke depan, Pak? Wah, itu tergantung dari masing-masing tokonya ya, karena kan ada yang masih mungkin punya tabungan, tapi mungkin ada yang banyak tidak punya tabungan, ada yang tokonya sendiri, tapi ada yang menyewa. Kalau yang menyewa itu tinggal tunggu, mungkin kalau mereka sifatnya udah habis ya tutup. Kenapa? Ya kalau kita nombok terus kan nggak kuat. Terlebih ya seperti saat ini, seperti kemarin. Karyawan kami udah nanya, Pak kapan buka? Kapan buka? Kita nggak bisa menentukan. Kalau misalnya masih tetap level 4, ya berarti kan kita nggak bisa buka. Baru kali ini ada pedagang, kemarin masih kosong melompong. Saya 25 tahun di Malioboro, ya inilah sejarah mungkin yang harus kita alami. Memang kita sadar bahwasanya ini pandemi ya, artinya semua orang mengalami. Tetapi menjadi lebih berat lagi ketika peraturannya sangat-sangat ketat. Jadi kalau ditanya kira-kira bertahan sampai berapa lama lagi, kita juga belum tahu pandemi mau sampai kapan. Saya kira tergantung kalau mereka yang tokonya sendiri mungkin daripada tidak dibuka, tetap dibuka. Tapi bagi mereka yang mungkin tokonya kontrak, lebih baik tutup daripada tombok terus-menerus. Tapi sebenarnya kalau dari para pengusaha di kawasan Malioboro sendiri ini, apakah yakin bisa mematuhi protokol kesehatan begitu Pak, selama tokonya ini masih bisa dibuka begitu? Kalau kami sangat yakin. Kenapa kami sangat yakin? Karena apa? Karena kita kan punya paguyuban, punya perkumpulan satu. Kemudian toko kita kan tidak padat-padat amat. Dan selama ini juga sudah bahwasanya toko-toko punya hand sanitizer untuk masuk, menjaga jarak itu sudah semua. Apalagi jauh-jauh bulan kami semua sudah divaksin. Ya, jadi semua karyawan atau yang berkehidupan di Malioboro ini khususnya dan Ahmad Yani pada umumnya itu semua dari vaksin pada bulan Maret. Artinya kalau mereka datang ke Jogja sebenarnya aman karena kami semua dari vaksin. Dan ini kan Malioboro sudah dibuka lagi sejak tanggal 26 kemarin gitu, dan ini sudah hari kesekian. Apakah sudah ada perubahan, Pak? Sama sekali belum ada perubahan. Kenapa? Karena saya sendiri tadi mau ke sini yang rumahnya Jogja masih bingung harus lewat mana. Oke, dibuka secara keputusannya. Tapi kalau tidak ada pendatang, ya kan? Yang penting kan pendatangnya, itu ke pembelinya. Jadi sudah ada perubahan, belum ada perubahan sama sekali. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya dan juga pendapatnya. Ya, Syira dan pemirsa, itu tadi yang bisa kami kabarkan atau sampaikan dari Yogyakarta. Kembali ke Jakarta. Arga Dumadi, informasi langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta.